Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Suwiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Suwiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Banyak orang mempunyai salah anggapan tentang moderasi beragama. Mereka pikir moderasi beragama adalah mencampur adukkan masing-masing agama. Padahal bukan seperti itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang berperilaku dalam keberagamaan, di mana mengambil jalan tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Nah, moderasi beragama ini lahir sebetulnya ada beberapa peristiwa yang mungkin sama-sama kita pernah mendengar atau melihatnya lewat televisi. Yang pertama adalah adanya beberapa kelompok yang akan mengganti dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan hal lain seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan hati. Tentu kita masih ingat tentang bagaimana terjadinya kerusuhan Sampit. Adanya perseteruan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan. Kemudian yang kedua, tragedi Poso antara umat Islam dan Kristen. Terus kemudian ada bom Bali, bom Surabaya, bom Tamrin. Terus kemudian dekat dengan Karanganyar adalah kerusuhan etnik yang pernah terjadi di Solo sampai pada akhirnya meluas kemana-mana. Nah, perlu kita ketahui bersama, Indonesia itu adalah negara yang sangat majemuk. Kita perlu tahu bahwasanya pulau di Indonesia itu sangat banyak. Ada sekitar 16.771 pulau. Kemudian sukunya ada 1.340. Bahasanya ada 718, agama yang diakui ada 6, budaya atau etniknya ada 1.239.
negara yang paling majemuk ya hanya satu, Indonesia, itu di dunia. Tidak ada negara yang sedemikian majemuk. Cuman founding father kita menyepakati negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau semua suku yang jumlahnya 1340 itu merasa bahwasanya dia yang paling unggul, maka runtuhlah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalnya agama yang diakui ada 6 itu, belum yang lain-lain, itu merasa bahwasanya dia yang paling berhak untuk mengatur kehidupan agama yang ada di Indonesia, maka rusaklah negara Indonesia kesatuan ini. Termasuk budaya. Kalau masing-masing budaya dari 1239 itu yang mengaku yang paling unggul, yang paling bagus dan lain sebagainya, dengan menafikan budaya-budaya yang lain, maka nanti akan terjadi disintegrasi atau perpecahan. Padahal perpecahan itu di dalam Islam tidak diperbolehkan alias dilarang sama Tuhan. Maka perlu kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua orang-orang Islam, perbedaan itu adalah rahmat, dan bagaimana cara kita menjaga perbedaan itu menjadi kebersamaan dan kesatuan. Ayat yang pertama tadi saya sampaikan, Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal antara satu dengan yang lain. Itu lebih pas untuk di Indonesia, karena banyak pulau, banyak adat istiadat, banyak bahasa, banyak agama. Allah mengingatkan lita'arafu, agar kita saling mengenal. Dengan saling mengenal tentu saja kita mengetahui adat istiadat mereka, kebiasaan mereka, dan lain sebagainya, sehingga dalam bersosialisasi tidak kemudian mencederai saudaranya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar Radius Wiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu maksud bagaimana tujuan daripada moderasi beragama agar negara kesatuan Republik Indonesia ini bertahan selama-lamanya dan tidak terjadi disintegrasi bangsa. Kita perlu tahu bahwasanya ketika kita menengok kembali ke belakang sejarah perang Uhud, di sana itu ada pendeta Yahudi, Rabi Yahudi, namanya Muhairik. Dia itu mengajak kepada saudara-saudaranya atau pengikutnya untuk membackup baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berperang dalam perang Uhud lewat memusuhi kaum kufar. Beliau karena pemeluknya sama sekali atau pengikutnya tidak atau menolak, tidak memenuhi panggilannya untuk membantu Sayyidina Muhammad, maka beliau sendiri, yaitu pendeta Rabi Yahudi itu tadi, berperang bersama kaum muslimin memusuhi kaum kufar. Sampai pada akhirnya beliau sendiri syahid. Di situ dilihat bahwasanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga Madinah itu sebagaimana merawat kebersamaan, kesatuan, karena perlu diketahui yang namanya Madinah itu ada beberapa agama.
ada beberapa suku, maka Rasulullah Muhammad SAW itu menyiapkan perjanjian, di mana perjanjian itu mengikat semua suku yang ada di Madinah, semua agama yang ada di Madinah, bahwasanya Madinah itu adalah rumah besar kita bersama, maka monggo saling jaga. Ketika mereka sudah mengakui atau menyetujui perjanjian itu, maka siapapun yang melanggar atau dalam arti yang menyakiti atau yang menyerang bagian daripada masyarakat Madinah, maka kaum muslimin sebagai minoritas akan berusaha membantu mereka. Seperti itu terjadi juga di Indonesia. Maka di sini bukanlah daulah Islamiyah. Perlu diketahui bersama. Di sini adalah Darul Uhud, negara dengan perjanjian. Apa itu? Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka benarlah para founding father kita yang menghapus 7 kata setelah ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kita semuanya masih ingat itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Suwiba yang dimuliakan oleh Allah, ada ayat Allah yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama itu adalah afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau, wahai orang-orang Islam, maksudnya begitu. Rasulullah diminta oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, afa anta, apakah engkau tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, akan membenci orang-orang itu sampai kemudian mereka menjadi iman. Padahal kalau misalnya Allah kemudian berkehendak seluruh manusia beriman, tentu saja bisa. Oleh karena itu Allah di realita yang kita temui itu menjadikan kehidupan kita berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar bagaimana kita merawat keberagaman itu menjadi kebersamaan, menjadi kesatuan. Sehingga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memengerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Artinya kita diperbolehkan bekerja sama dengan pemeluk agama yang lain dalam hal kebaikan. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Gotong royong jadi nafas kehidupan kita bersama. Dan masyarakat tidak bertanya terlebih dahulu ketika misalnya kita kecelakaan, ditanya terlebih dahulu, apa agamamu? Kan tidak seperti itu. Maka mereka dengan sukarela bantu-membantu ketika ada saudaranya yang kekurangan. Dan itu sudah menjadi adat istiadat kita, apalagi kita orang Jawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Suwiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dengan adanya keberagaman atau perbedaan ini tidak menjadikan kita memiliki kelebihan yang paling unggul gitu dibandingkan yang lain. Karena sekali lagi ucapan kita, perilaku kita itu akan, kalau misalnya itu menyakiti orang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Maka ada prasyarat taubat yang disampaikan oleh para ulama terkait apa? Amaliyah yang
ada hubungannya dengan hakul adami, itu ada tambahan di sana persyaratan tobatnya. Kalau hanya hubungannya dengan Allah saja ada 3. Yang pertama menyesal, yang kemudian yang kedua adalah istighfar, yang ketiga tidak akan mengulangi kembali. Khusus yang ada hubungannya dengan sesama, apakah itu seagama atau yang lain, atau bahkan dengan makhluk hidup yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan disuruh minta maaf, minta halalnya. Kalau misalnya contoh, saya mengambil hak milik orang lain, maka misalnya Bapak A gitu, maka selama saya tidak meminta maaf dan meminta halalnya atas apa yang saya ambil dari beliau, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Maka Masya Allah, tabarakallah, di tradisi kita bangsa Indonesia itu ada halal bihalal, artinya saling menghalalkan antara satu dengan yang lain. 0-0 artinya sudah tidak ada dosa lagi di antara kita. Cuman ya itu tadi, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubatnya dan kita berusaha memperbaikinya, menyesali perbuatan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tawwabur rahimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujungnya, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan, dulu ketika perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, ada beberapa kelompok. Pada waktu itu saya tinggal di Mesir dan membersamai mereka. Itu sowan kepada Doro Syekh Muhammad Sayyid Tontowi Jauhari. Beliau itu adalah Syekhul Azhar. Ada beberapa petinggi yang ada di Indonesia, artinya tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, sowan kepada beliau menyampaikan, ya Syekhna, wahai Syekh kami ingin mengganti dasar negara kami, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Al-Quran dan hadis. Tentu saja kita semuanya kaget karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana. Terus kemudian Doro Syekh Muhammad Sayyid Tontowi Jauhari, Syekhul Azhar itu tadi bertanya, apa yang menjadi latar belakang? Padahal beliau juga tahu Indonesia sangat majemuk sekali. Terus kemudian memerintahkan colong kelima sila yang ada dalam Pancasila itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena saya tidak tahu bahasa Indonesia, karena itu teman yang bertugas di KBRI Kairo pada waktu itu terus kemudian menerjemahkan sila pertama sampai sila kelima. Setelah dibaca sama Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Sayyid Tontowi Jauhari, orang atau para pimpinan yang menyatakan tadi, terus kemudian ditanya, tolong sebutkan firman Allah dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertentangan dengan kelima sila ini. Kemudian orangnya langsung terdiam dan seluruhnya terdiam. Maka setelah itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya apa yang telah dibuat dan didusun oleh para founding father kita itu sudah benar dalam pemahaman kita sebagai orang Islam, bahwasanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam pulau, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam adat istiadat dan agama. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendengar Radio Suwiba yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga bersama negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan wasatiyah,
mengedepankan di tengah-tengah, artinya tidak kanan, tidak kiri, tidak berpandangan sebelah kanan atau kiri. Kanan itu maksudnya garis keras, yang sebelah kanan atau kiri juga komunisme gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia dan akan menjaga Indonesia dari sekarang sampai ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Makaten, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.